Ieu kepala dinas nu ngajajar teh kabeh teh budak. Deddy Mulyadi naon kuli. Kuli naon? Kuli ka rakyat. Kamu orang kaya, punya duit, gak akan rela kayak dia. Dia kasihin lo semuanya. Setiap peristiwa selalu punya sudut pandang yang berbeda. Kita masuk dalam ruang perspektif. Kali ini kita akan bahas gaya politik Kang Deddy Mulyadi atau biasa dipanggil KDM, baik cara berkomunikasi maupun strategi kepemimpinannya. Kang Deddy Mulyadi adalah sosok politisi dan pemimpin yang fenomenal. Dia sangat khas, mampu memadukan akar budaya Sunda, dikenal sebagai figur yang merakyat dan menggunakan pola populisme komunikasi, gaya komunikasi yang mengedepankan kedekatan dengan rakyat biasa melalui tutur kata, simbol, dan penyampaian pesan yang sederhana, emosional, dan secara langsung. Sekarang orang Sumatera Barat sudah mulai bicara soal Deddy Mulyadi. Sekarang orang Sulawesi sudah mulai bicara soal Deddy Mulyadi. Tingkatan popularitas Deddy Mulyadi akan merangkak naik. Dan secara politik itu saya anggap wajar-wajar saja. Siapapun yang berada dalam posisi politik seperti Deddy Mulyadi tentu akan menggunakan semua daya yang bisa diupayakan untuk bisa menarik perhatian publik dan juga coba untuk masuk kepada bagaimana publik bisa simpati dan melihat publik kita. Menurut saya ya dari zaman ke zaman selalu publik kita itu senang dengan sesuatu yang cukup fenomenal. Cuman memang itulah karakter yang memang dimiliki oleh Deddy Mulyadi yang mungkin juga tidak dimiliki oleh tokoh politik lainnya. Mana yang bapaknya tukang kuli nyangkul? Bapaknya kuli nyangkul, sini, dok sini. Sia katingali bangor aing nyaho sia. Nah. Kemudian ditambah sentuhan teknokratis di dalam gaya politiknya. Kombinasi ini menjadikannya sebagai pemimpin yang tidak hanya karismatik, tetapi juga strategis dalam membangun citra dan juga menyampaikan ide dan gagasan. Seluruh langkah-langkah yang melakukan pembenahan daerah aliran sungai didasarkan pada kepentingan masyarakat yang lebih luas, yaitu mengembalikan fungsi sungai sebagai fungsi pengairan untuk kepentingan pertanian, fungsi pengendalian banjir. Jadi yang menutup aliran sungai demi kepentingan pribadi dan bagi mereka yang mengkomersialisasikan demi kepentingan-kepentingan lain di luar kepentingan sungai itu sendiri, sadarilah bahwa tindakan itu salah. Gini aja. Sekarang kan harus menyadari. Kalau salah tuh nyadari gitu loh. Oke, kita tanpa prosedur salah kita menyadari. Tapi orang yang melanggar juga harus menyadari kesalahannya. Ya iya, tapi kalau begini caranya dong. Pak, Saya membiayai. kalau banjir gini, saya banjir nggak dulu datang, surat panggilannya belum ada. Kan banjir datang juga Itu banjir. namanya alasan yang benar. Pak, ketika banjir masyarakat, Bapak juga nggak ada sumbangan. Tapi yang mengizinkan kan saya. Hanya orang PJT. Yang mengizinkan kan saya. Pak, bukan saya apa dengar Bapak. bukan kuli. Pak, orang kehilangan 20 hektar, masa tanahnya hilang tidak bisa nanam padi, nggak ngamuk, Pak? Salah satu ciri paling menonjol dari gaya politik KDM adalah sifat populis dan performatif. Dalam komunikasi publik, KDM tidak segan untuk tampil emosional, ceplas-ceplos menggunakan bahasa sehari-hari, bahkan bahasa Sunda kasar, dan menyampaikan pesan dengan gaya yang sangat manusiawi dan dekat dengan rakyat. Ini nanti salurannya lurus. Lurus, Pak. Iya. Nyerong Pak. Alatnya udah cukup nggak? Satu. Boga duit teu. Boga hutang teu. Boga pamajikan teu. Boga salaki teu. Ari sia boga salaki sia hutang kurang bebeja ka aing. Nu paling utama naon? Ieu teh tareka ngadeukeutkeun pamimpin jeung rakyatna. Aya nu dipariksa kesehatanan aya.
ibu hamil anu dipariksa reuneuhna kusaha nu ngareuneuhan salakina nu tanggung jawab aing. Pokona aya pelayanan pemerintah aya. Datang pemerintah ka rakyat datang disebut nate abdi negeri nganjang ka warga. Ieu kepala dinas nu ngajajar teh kabeh teh budak. Budak naon? Budak hartina pagawe, pekerja, pelayan, pamong saha? Pamong marane. Dedi Mulyadi naon? Kuli naon? Kuli ka rakyat. Strateginya di media sosial juga sangat terencana. YouTube-nya digunakan sebagai panggung-panggung politik. Konten-kontennya berbentuk cerita nyata dari lapangan, menegur warga, turun ke lokasi yang dikemas sedemikian rupa agar menimbulkan resonansi emosional. Sejak lama KDM memang dikenal sebagai sosok politisi yang kerap tampil dalam video dengan ekspresi emosional kuat, seperti marah, berteriak, bahkan sampai menangis. Pak, dengerin. Kalau demi kepentingan rakyat, Saya tahu. mencegah banjir, Tapi demi kepentingan orang. Demi kepentingan orang. Orang itu punya hak. Ya. Kalau sewanya masih ada, saya nanya. saya minta Bapak sewa sama PJT sampai kapan saya bilang? Enak Pak perusahaannya, enak banget. Berproduksi, bayar upah murah, sedangkan harganya kan selama ini makin bagus harga industri peternakan. Tapi kan sama berenang manajemen mah. Ya, mirip-mirip. Berarti hampir semua perusahaan papan modelnya begini. Papan sih sama juga. Di Purwakarta sama juga begini. Ya, ini orang hebat loh. Keren banget. Kamu orang kaya, punya duit. Gak akan rela kayak dia. Dia kasihin lo semuanya. Gubernur Jawa Barat ini beberapa kali menegur preman, berkonflik dengan pedagang liar, hingga memberikan bantuan kepada rakyat kecil. Pendekatan ini mencerminkan gaya kepemimpinan dari komunikasi populis bersifat performatif. Saya mah ukur ngomong. Store parkir aya 2. Ayo nu nyekel lapak di storan, kurang ngomong. Kapan saya geus wawancara hiji-hiji jelema? Apa sama di dia? Nya ulah ngomong. Tong ngomong, lebih ngomong berarti akan pemain. Ya kan? Enggak beda, gaya beda. Enggak gaya tukang parkir, jeung gaya reman dikit beda. Gaya politik yang dilakukan oleh KDM ini berhasil membuatnya sangat dikenal oleh masyarakat, bahkan sampai lapisan paling bawah, dan bukan hanya di Jawa Barat, tapi hampir di seluruh masyarakat Indonesia. Gaya politik KDM ini mampu memberi energi baru karena sering mengangkat suara rakyat kecil yang selama ini selalu diabaikan. Di tengah gaya politisi tradisional yang mengedepankan birokrasi atau janji abstrak semata. Namun gaya politik populis juga tidak boleh terlalu dominan karena bisa menjadi jebakan untuk demokrasi, memicu polarisasi, mengutamakan aksi dramatis daripada kebijakan struktural jangka panjang, dan bahkan mengarah pada gaya kepemimpinan otoriter dalam kemasan demi rakyat. Demokrasi yang sehat memerlukan lebih daripada sekedar kedekatan emosional antara pemimpin dan rakyat. Ia membutuhkan institusi yang kuat, pendidikan politik yang bagus, dan juga merata kepada seluruh rakyat Indonesia. Gimana perspektif kalian?